Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rizka Malia dari Prodi Administrasi Publik UPN Veteran Jatim. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nomor NPM saya 2004 10 10 199. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana, seperti apa, serta ciri-ciri dan syarat dari interaksi sosial. Sebetulnya interaksi sosial ini sangat mudah sekali untuk dipahami, karena kita setiap harinya pasti terjadi interaksi sosial. Karena interaksi sosial itu terjadi ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia, entah itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Interaksi sosial sendiri ini memiliki arti, yakni interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, bahkan juga bisa saja individu dengan kelompok. Jadi dari pengertian itu saja, kita sudah dapat menyimpulkan bahwa setiap manusia pasti membutuhkan yang namanya interaksi sosial, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Interaksi sosial pun ini tidak bisa terlepas dari kita sampai kita sudah meninggal, karena jika kita sudah meninggal, kita tidak akan berinteraksi lagi dengan siapapun. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja bentuk dari interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial disosiatif, dan yang kedua, interaksi sosial asosiatif. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif ini memiliki sifat yang positif. Kenapa demikian? Karena interaksi ini bisa mempersatukan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Kita akan membahas apa saja contoh dari interaksi sosial asosiatif. Yang pertama adalah kooperasi. Kooperasi ini adalah usaha yang dilakukan banyak orang untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi ini adalah upaya untuk mempersatukan atau menyelesaikan konflik oleh orang-orang yang bertikai. Yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi ini adalah penggabungan antara dua kebudayaan berbeda yang akan menjadi satu kebudayaan baru. Yang keempat adalah akulturasi. Akulturasi adalah pencampuran atau penerimaan beberapa unsur-unsur baru menjadi kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan yang lama. Yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai apa itu interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif ini memiliki sifat yang negatif. Mengapa demikian? Karena interaksi ini bisa memecahkan antara dua belah pihak, entah itu memecahkan individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, bisa saja juga memecahkan individu dengan kelompok. Contoh interaksi sosial disosiatif yang pertama adalah oposisi. Oposisi ini adalah upaya individu maupun kelompok untuk menentang atau menyalahkan lawan. Yang kedua adalah kompetisi. Kompetisi ini adalah usaha bersaing untuk merebutkan sesuatu yang dituju. Yang ketiga adalah kontravensi. Kontravensi ini di dalamnya mengandung penolakan, penyangkalan, penghasutan, bahkan pengkhianatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja syarat dari terbentuknya interaksi sosial. Karena jika tidak memenuhi syarat, interaksi sosial tidak akan terjadi. Syarat pertama terjadinya interaksi sosial adalah kontak sosial. Kontak sosial ini berarti hubungan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya, entah itu berhubungan langsung ataupun tidak langsung. Contoh yang tidak langsung adalah seperti SMS, telepon, video call, dan lain sebagainya. Syarat yang selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi ini menjadi salah satu syarat interaksi sosial, karena komunikasi bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh manusia. Yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai ciri-ciri dari interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial itu pasti terjadi lebih dari satu orang, karena jika kita sendirian, kita tidak akan terjadi interaksi sosial, karena kita tidak akan ada lawan untuk bicara maupun lawan untuk menyampaikan suatu pesan yang ingin disampaikan. Ciri yang kedua adalah interaksi sosial menggunakan simbol-simbol tertentu.
Maksud dari simbol-simbol tertentu ini adalah bahasa yang kita gunakan. Pesan bisa tersampaikan jika bahasa yang digunakan adalah sama. Tidak mungkin terjadi penyampaian pesan jika bahasa itu berbeda. Yang selanjutnya adalah adanya tujuan. Tujuan tersebut tidak selalu positif, bahkan bisa negatif yang berbentuk pertentangan ataupun pertikaian. Yang terakhir, interaksi sosial ini pasti memiliki dimensi waktu, entah itu masa lalu, masa depan, bahkan masa sekarang. Itu tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk kalian. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.